warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Chelsea Najwa, dipanggilnya Chelsea. Dengan kesempatan kali ini, aku akan membacakan dongeng yang berjudul Wabah Menjangan Dulung Asal Mula Azan Itu. Pada masa itu, tanah Cirebon dilanda kegelapan, bukan sekedar karena malam, tapi karena wabah aneh yang menyebar dengan cepat. Penduduk satu persatu jatuh sakit dan banyak yang menelan nyawa tanpa sempat mengucapkan kalimat syahadat. Orang-orang menyebut bencana itu sebagai menjangan dulung, sosok manusia berilmu hitam yang telah menukar jiwanya dengan kekuatan kegelapan. Ia menebar wabah demi menuntut balas kepada keluarga keraton yang dulu menolak ajaran sesatnya. Wahai Gusti, rakyat ketakutan. Tiap malam terdengar suara menjangan menangis dari arah hutan. Ujar seorang santri muda kepada Syekh Syarif Hidayatullah, sang wali agung Cirebon. Syekh Syarif menatap langit senja yang berwarna merah tembaga. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang menandingi kehendak Allah. Tapi manusia yang tertipu oleh iblis bisa menimbulkan banyak penderita. Kita harus mencari sumber. Beberapa hari kemudian, Syekh Syarif dan istrinya Nyimas Ahmad hendak melaksanakan sholat di masjid Sang Cipta Rasa. Saat mereka berdiri di serambi, pandangan Syekh Syarif terpaku pada memolok hiasan puncak menara masjid. Cahaya dari memolok itu tampak redup dan banyak dan berwarna merah darah. Wahai Kanjeng Syekh, kata Nyimas dengan lembut. Lihat memolok itu, mengapa warnanya seperti menyala api? Syekh Syarif mengorotkan kening. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku bisa merasakan hawa gelap dari atas sana. Beliau lalu menutup mata, berzikir dalam diam. Dalam pandangan batinnya terlihat sosok hitam besar berbentuk menjangan bersayap. Matanya merah menyala tersembunyi di dalam pemolong. Itu dia menjangan dulu, ucapnya lirih. Beberapa malam Syekh Syarif mencari jalan untuk mengusir makhluk itu. Beliau mencoba dengan doa-doa, ayat kursi, bahkan air zam-zam. Tapi menjangan dulung seolah semakin kuat. Nyimas mendekat dengan wajah teduh. Wahai Kanjeng, jangan biarkan dirimu terlalu terberani. Allah pasti tunjukkan jalan. Syekh Syarif mengangguk. Benar nih, tapi aku belum diberi ilham cara yang tepat. Hanya hati ini yang merasa azan-azan adalah kunci. Malam itu saat Syekh Syarif bermunajat, beliau mendapat ilham gaib laksanakan azan oleh 7 orang. Maka pada waktu Isya malam Jumat, maka wabah penyakit akan sirna. Malam Jumat pun tiba, penduduk berkumpul di halaman masjid. Wajah mereka tegang dan penuh harap. Suara azan menggema menembus langit malam. Setelah azan selesai, dikumandangkan bumi tiba-tiba bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muadzin menggema panjang. Lalu dentuman keras terdengar dari arah menara. Semua orang tersentak. Membara masjid itu tiba-tiba bergetar, lalu terlepas dan terbang menembus langit, meninggalkan cahaya biru keperakan. Konon memolok itu terbang menuju arah barat laut hingga akhirnya jatuh di atas masjid Banten Lama. Namun di tengah keajaiban itu, Nyimas Takumarti tiba-tiba terkulai. Wajahnya pucat, senyumnya tenang. Kanjeng, alhamdulillah cahaya itu telah kembali bersih, bisiknya. Syekh Syarif menatap istrinya dengan mata berkaca. Jangan tinggalkan aku, Nyi. Nyimas tersenyum tipis. Bukan aku yang pergi, Kanjeng, hanya jasadku yang pulang. Doakan aku agar tetap bersama cahaya
Tubuhnya lalu terkulai. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Si Syarif meneteskan air mata. Tapi di antara kesedihan itu, beliau tahu pengorbanan Nimas telah menjadi penebus bagi rakyat Cirebon. Sejak malam itu, wabah berhenti, udara menjadi jernih, dan rakyat kembali hidup dengan damai. Hingga kini masyarakat Cirebon percaya bahwa di setiap hari Jumat, azan Pitu dikumandangkan dari Masjid Sang Cipta Rasa akan terdengar gema lembut dari arah barat, seolah menjangan Wulung masih berlari membawa sisa kegelapan yang tidak pernah kembali. Sekian cerita dari Seleksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.